أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل ربي أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. Dan katakanlah, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari hasutan syaitan-syaitan, dan aku berlindung kepadamu, wahai Tuhanku, supaya syaitan-syaitan itu tidak menghampiriku. Kadang-kadang, bila kita pikir semuanya sudah selesai, itulah sebenarnya permulaan kepada sesuatu yang lebih buruk. Haris sudah melangsaikan hutang arwah Pak Karim. Gangguan telah berhenti. Rumahnya kembali sunyi. Tapi, sunyi itu tidak lama karena satu malam, dia terdengar semula. Hanya satu ketukan dan terdengar satu suara. Bukan dia seorang saja yang belum selesai, banyak lagi. Malam itu, Haris terjaga dengan jantung berdegup laju. Peluh dingin membasahi dahinya. Dia duduk di atas katil, memandang ke arah pintu rumahnya. Sunyi, terlalu sunyi. Dia coba yakinkan diri. Mungkin mimpi. Namun, ketukan itu datang lagi. Kali ini lebih perlahan, tapi lebih berat. Seolah-olah yang mengetuk bukan lagi satu. Haris bangun perlahan. Langkahnya berat. Setiap tapak kaki terasa seperti dipijak sesuatu. Dia berdiri di depan pintu. Tapi kali ini, dia tidak berani membuka. Siapa di luar tuh? Suaranya bergetar. Tiada jawaban, namun tiba-tiba dia terdengar suara lain. Bukan satu, tetapi banyak. Berbisik, bercampur, serentak. Buka, kami tunggu, sudah lama kami tunggu. Dengan tangan menggigil, Haris mengintai melalui celah tingkap kecil di pintu. Apa yang dia lihat membuatkan tubuhnya kaku. Di luar, berdiri beberapa orang, tidak bergerak. Wajah mereka pucat. Sebahagian daripada mereka seperti rosak. Ada yang matanya hitam kosong. Ada yang wajahnya seperti terbakar. Ada yang berdiri dengan kepala sengit, tidak normal. Dan yang paling menakutkan, Haris kenal mereka. Itu semua orang kampungnya yang telah meninggal dunia, seorang demi seorang, mengangkat kepala, memandang tepat ke arah Haris. Serentak dan serentak juga, mereka tersenyum. Keesokan harinya, Haris terus pergi berjumpa seorang imam tua di kampung itu. Seorang yang jarang bercakap, tapi sangat dihormati. Tok Imam, saya diganggu lagi. Haris menceritakan semuanya. Wajah Tok Imam berubah serius. Lama dia diam. Kampung ini bukan biasa. Haris terdiam. Tok Imam menyambung. Dulu, sebelum kau lahir, ramai orang di kampung ini mati dalam keadaan tidak tenang. Ada yang mati mengejut, ada yang mati dengan urusan dunia yang belum selesai, dan ada yang meninggal dengan hutang yang tidak pernah dituntut. Haris mula faham. Jadi, mereka datang sebab Tok Imam mengangguk perlahan. Mereka datang sebab kau sudah membuka jalan itu. Malam itu, Haris duduk sendirian di rumahnya. Lampu malap, angin malam masuk melalui celah dinding kayu. Dan tepat jam 12 malam, terdengar ketukan.
kali ini sangat kuat, sehingga pintu bergetar. Dan tanpa sadar, Haris melangkah ke arah pintu. Seolah-olah dipanggil, suara-suara itu kembali. Lebih jelas, lebih dekat. Buka, tolong kami, hanya engkau yang boleh membukanya. Tangannya terangkat, perlahan-lahan memegang tombol pintu, dan dia buka. Saat pintu dibuka, angin kuat menerpa masuk. Lampu terus padam, dan bila Haris membuka mata, dia tidak lagi berada di rumahnya. Dia berdiri di sebuah kawasan yang gelap, berkabus, seperti tanah perkuburan, tapi lebih luas. Di sekelilingnya, berdiri mereka semua. Di sekelilingnya, berdiri mereka semua, orang-orang yang datang tadi. Mereka mengelilinginya, dan serentak mereka bersuara. Kami tidak tenang, kami tidak selesai, kami menunggu. Seorang wanita melangkah ke depan. Wajahnya separuh hilang. Anakku, aku tinggalkan dia. Seorang lelaki pula. Aku ambil hak orang. Aku tidak sempat pulangkan. Suara mereka bersilih ganti. Semakin kuat, semakin menyakitkan telinga. Sehingga Haris menutup telinganya. Cukup, berhenti, cukuplah. Jerit Haris. Semua terdiam, kemudian satu suara lebih dalam, lebih menakutkan, datang dari belakangnya. Kalau kau tidak mau bantu, kau akan jadi salah seorang daripada kami. Ingat tuh. Tiba-tiba, Haris terjaga. Dia kembali di rumahnya. Pintu masih terbuka. Nafasnya laju. Semuanya terasa seperti mimpi. Tapi, di lantai rumahnya, ada sesuatu. Jejak kaki. Berlumpur. Banyak. Bukan satu. Bukan dua. Tetapi puluhan. Dan semuanya menghalam masuk ke dalam rumahnya. Sejak malam itu, Haris tidak lagi hidup seperti biasa. Karena setiap malam, Jumat, bukan satu, tetapi ramai, yang datang mengetuk pintunya. Dan persoalannya, sekarang, berapa ramai lagi yang belum selesai? Kalau kau rasa kisah ini makin menyeramkan, tulis di komen. Sambung part 3, sebab kisah Haris belum berakhir. Dan dalam part 3, ada sesuatu yang menunggu di dalam rumah itu sendiri. Tunggu lagi kisah seterusnya. Ada kisah di dalam rumah itu yang menunggu hari.